Wah, ada banyak virus guys. Kita pindah tempat dulu, oke? Ayo, let's go. Ya, sepertinya sudah aman. Udah mulai. Udah. Oh, buka masker dulu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gaden Adi Utama, NIM 2020-09-003. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan semester 1A. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang esai yang telah saya buat yang berjudul Efek Pandemi Terhadap Sektor Pendidikan di Indonesia. Nah, telah kita ketahui bersama pada tahun 2020, tepatnya di Wuhan, Provinsi Hubei di Cina, muncul sebuah virus yang dinamai dengan virus corona. Dari virus ini menyebabkan penyakit juga yang dinamai dengan COVID-19 atau COVID-19. Adapun penyebaran dari COVID-19 ini sangat cepat dan sangat luas jangkauannya. Hingga saat ini COVID-19 ini sudah menjadi pandemi global. Artinya sudah terjadi di seluruh negara di dunia ini. Penyebaran COVID-19 ini bisa saja melalui cairan tubuh seperti ludah dan darah. Juga melalui benda-benda di sekitar ataupun melalui udara. COVID-19 ini tidak pandang bulu, artinya semua orang bisa saja terjangkit virus ini, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia yang sangat rentan terjangkit virus ini. Juga adapun sebab dari virus ini tidak main-main, yaitu dapat menyebabkan kematian. Sejak tahun 2020 tahun lalu juga pandemi ini sudah menjamah Indonesia dan sudah berpeluang menyebabkan permasalahan dalam sektor pendidikan di Indonesia. Ini akan menyebabkan permasalahan jangka panjang terhadap pendidikan di negeri ini. Segala kebijakan dari pemerintah sudah diberlakukan melalui dari sistem lockdown, pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Itu merupakan kebijakan pemerintah agar penyebaran virus ini dapat dihentikan atau tidak berlangsung secara terus-menerus. Tapi pada kenyataannya hingga tahun 2021 virus ini masih saja terjadi. Dari awal kemunculan virus ini sudah banyak sekali menelan korban jiwa. Dan dari hal itulah pemerintah sudah menerapkan beberapa sistem seperti sistem lockdown, PPKM, dan pembelajaran daring, juga lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut sudah pasti sangat mempengaruhi beberapa sektor seperti sektor perekonomian dan terutama sektor pendidikan. Di Indonesia sudah menjadi kekhawatiran yang mendalam terhadap sektor pendidikan di Indonesia karena ini menyebabkan dampak berjangka panjang terhadap masa depan pendidikan di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah sudah diterapkan seperti salah satu contoh pembelajaran daring. Nah, dari pembelajaran daring ini sudah tentu mengalami banyak permasalahan juga, keluhan-keluhan dari siswa ataupun orang tua. Nah, berikut saya tampilkan beberapa ancaman yang terjadi terhadap sektor pendidikan di Indonesia selama pandemi ini. Ancaman pandemi terhadap sektor pendidikan. Nah, kebijakan pemerintah untuk meliburkan siswa yaitu digantikan dengan sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan. Akan tetapi beberapa sekolah di Indonesia tidak siap dengan hal itu karena keterbatasan dari siswa-siswanya yang tidak memiliki alat elektronik seperti handphone ataupun laptop. Adapun pembelajaran daring yaitu tidak melakukan tatap muka secara langsung terhadap siswa dan murid, melainkan melalui jaringan internet, yaitu menghubungkan antara laptop
siswa dengan laptop guru melalui jaringan internet. Segala kebijakan pemerintah sudah diberlakukan demi menjaga kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, adapun beberapa ancaman terhadap sektor pendidikan di Indonesia, efek dari pandemi ini. Yang pertama, mental siswa bisa terganggu. Ketidakpastian sampai kapan sekolah itu ditutup dapat menurunkan minat belajar daripada siswa. Terkadang, beban tugas yang terlalu berat dalam sistem pembelajaran daring. Artinya, tidak terjadi keseimbangan antara pemberian tugas dan materi yang diberikan. Yang kedua, praktikum dan studi lapangan tidak bisa dilakukan. Praktikum yang seharusnya dilakukan di dalam kelas karena efek dari pandemi ini tidak dapat dilakukan. Itu juga menjadi penentu daripada seberapa besar pemahaman terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga, belajar ke luar negeri terhambat. Dalam hal ini, siswa-siswi yang sudah lulus dan ingin melanjutkan studi ke luar negeri menjadi terhambat karena corona ini. Dan ini menyebabkan kekecewaan untuk melanjutkan studi. Yang keempat, banyaknya keluhan. Tidak semua sekolah siap dengan sarana dan prasarana untuk melakukan pembelajaran daring, terutama pada daerah-daerah yang ada di pedalaman. Di luar daripada kurangnya sarana dan prasarana, juga di pedalaman kurang terhadap jaringan. Belum juga tanggungan dari orang tua ataupun siswa yaitu dalam kuota. Nah, itu menyebabkan banyak keluhan dan mengancam sektor pendidikan di Indonesia. Dari ancaman-ancaman itu, kita harus berani melangkah maju dalam hal pembelajaran online, dan ini menjadi kesempatan kita bersama untuk memperbaiki sistem pendidikan di negeri ini. Nah, adapun beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama dalam sistem pendidikan di negeri ini terkait pembelajaran daring. 1. Semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene-nya menggunakan teknologi. Yang kedua, penggunaan teknologi juga tidak boleh asal-asalan. Yang ketiga, pola pembelajaran daring harus dilakukan di semua pembelajaran meskipun hanya menjadi komplement. Yang keempat, guru harus memiliki alat pembelajaran daring atau alat seperti laptop dan HP. Bukan hanya guru, siswa juga diharapkan memiliki alat elektronik tersebut. Nah, dari keempat isu di atas merupakan penentu seberapa cepat kita dapat melaksanakan pembelajaran daring. Nah, akibat dari COVID-19 ini juga kita diharapkan seluruh lapisan dari pendidikan yaitu siswa maupun guru dapat mengasah kompetensi, kreativitas, dan skill terhadap sudut pandang daripada teknologi tersebut. Adapun kesimpulan atas apa yang saya sampaikan tadi yaitu pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan selama pandemi ini, yaitu salah satunya pembelajaran daring. Tentu, dalam pembelajaran daring ini menyebabkan banyaknya ancaman, yaitu mental siswa terganggu, praktikum dan studi lapangan tidak bisa dilakukan, belajar ke luar negeri terhambat, dan banyaknya keluhan. Dari ancaman-ancaman tersebut menjadi catatan penting bagi pendidikan di Indonesia. Seberapa cepat kita dapat mengejar sistem pembelajaran daring ini, yang dimana secara teknis ataupun sistem jelas kita belum siap. Disinilah menjadi kesempatan kita bersama untuk mentransformasikan pendidikan di negeri ini. Dari mana dapat kita lakukan melalui yang pertama, semua guru harus memahami tentang teknologi. Yang kedua, penggunaan teknologi tidak asal-asalan. Yang ketiga, pembelajaran daring ini harus dilakukan di semua pembelajaran. Dan yang keempat, pendidik harus memiliki alat untuk melakukan pembelajaran daring ini.
siap ataupun tidak siap, kita harus siap menghadapi pandemi ini. Baik itu pendidik ataupun peserta didik harus siap menerima kebijakan pemerintah, yaitu metode pembelajaran daring atau dalam jaringan. Disinilah kita diberikan untuk mengasah kreativitas, skill, dan pengetahuan kita dalam sudut pandang teknologi. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.